Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Ramadhani. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks pada mata kuliah analisis kompleks. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu barisan bilangan kompleks. Dengan definisi, barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk berikut. Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Secara singkat dapat ditulis dengan Zn, dan seterusnya. Nah, biasanya kan kalau yang namanya deret itu, ciri-cirinya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya disebut juga sebagai suku-suku barisan. Suku ke Zn disebut sebagai suku umum atau suku ke N pada barisan tersebut. Nah, ini contohnya. Misalkan 3i per 2 pangkat N. Misalkan itu N-nya 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Kalau misalnya N-nya 1, berarti 3i per 2 pangkat 1, 2. Kalau N-nya 2, 3i per 2 pangkat 2, 4. 3i per 2 pangkat 3, 8. Selanjutnya, i kuadrat N per N. Kalau N-nya 1, maka hasilnya jadi min 1. Kalau kita misalkan N-nya 2, jadinya 1/2. Kalau kita misalkan N-nya 3, menjadi 1/3, dan seterusnya. Nah, untuk barisan bilangan kompleks ini mempunyai teorema, yaitu teorema 1, dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku bersesuaiannya sama. Zn sama dengan Wn untuk semua n, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan bilangan kompleks terdiri atas dua barisan, yaitu ada barisan konvergen dan barisan divergen. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu barisan konvergen. Suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit Zn di mana n mendekati tak hingga sama dengan Z. Nah, untuk barisan konvergen ini juga mempunyai teorema, yaitu kita misalkan barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka limit Zn dengan n menuju tak hingga sama dengan A ditambah B kali I. Jika dan hanya jika limit Xn di mana n mendekati tak hingga sama dengan A, dan limit Yn di mana n mendekati tak hingga sama dengan B. Untuk teorema selanjutnya, suatu barisan yang konvergen limitnya adalah tunggal. Nah, untuk contoh barisan konvergen, tentukan barisan I pangkat N per N dengan beberapa suku pertamanya. Nah, kan ini dia soalnya. I pangkat N per N. N-nya itu kan boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita misalkan N-nya 1 dulu, berarti I pangkat N nih. I pangkat N misalnya 1 per 1. I pangkat 1, I per 1 jadinya I. Kalau I pangkat 2, maaf, I pangkat I pangkat 2 per N-nya 2. I pangkat 2 kan min 1, makanya di sini jadinya min 1 per 2. Lanjut, I pangkat 3 per 3. I pangkat 3 kan hasilnya min I per 3. Nah, begitu pula untuk seterusnya. Selanjutnya, apabila diperhatikan, tampak bahwa barisan ini konvergen ke bilangan 0. Maka limit I pangkat N per N dengan N menuju tak hingga sama dengan 0. Selanjutnya, tadi kan sudah tuh barisan konvergen, sekarang barisan divergen. Barisan divergen ada dua ciri utama dari sebuah barisan divergen. Yang pertama, bila N bertambah besar, maka suku-suku barisan bertambah besar, nilai mutlaknya tanpa batas. Yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Nah, contohnya, katakanlah apakah barisan N kurang 1 per N itu konvergen atau divergen. Dengan suku pertamanya sudah diketahui nih, 0, 3 per 2, 8 per 3, 15 per 4, dan seterusnya.
Lalu kita jawab. Nah, tadi kan kalau yang divergen itu sudah dibilang nih, ada ciri-cirinya dua. Yang pertama itu, bila N bertambah besar, maka suku-suku barisannya bertambah besar. Nah, kita lihat ini. Ini kan dia semakin ke kanan, semakin positif ya. Ini kan positif semua. Jadi, sudah tampak kalau ini dia nilai N-nya bertambah besar nih. Jika N makin besar, maka barisan tersebut memiliki suku ke N yang juga makin besar. Dengan demikian, barisan ini termasuk barisan divergen. Bila menggunakan rumus teorema 2 akan diperoleh limitnya limit N kurang 1 per N di mana N menuju tak hingga sama dengan tak hingga dikurang 0 sama dengan tak hingga. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada deret bilangan kompleks. Yang pertama itu ada deret tak hingga dengan definisi deret yang banyak suku tak terbatas disebut dengan deret tak hingga dengan notasi Sn sama dengan sigma Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Untuk teoremanya, deret Sn sama dengan sigma Zn N sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn di mana N menuju tak hingga sama dengan S. Selainnya, deret dikatakan divergen. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat deret tak hingga, yang pertama, jika deret Sn sama dengan sigma Zn, N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit Zn di mana N menuju tak hingga sama dengan 0. Sebaliknya tidak berlaku. Yang kedua, jika deret Sn sama dengan sigma Zn, N sama dengan 1 sampai tak hingga, limit Zn di mana N tidak sama dengan tak hingga, tidak sama dengan 0. Maka deret divergen. Akibat logis dari sifat yang pertama. Yang ketiga, jika deret Sn sama dengan sigma Zn, di mana N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga, dengan Zn-nya besar sama dengan 0, dan mempunyai batas atas, maka deretnya konvergen. Nah, untuk menyelidiki kekonvergensian suatu deret dapat digunakan dengan uji banding, yaitu dengan membandingkan deret tersebut dengan membandingkan deret tersebut yang telah diketahui kekonvergensiannya. Nah, untuk deret pembanding ini ada 3 macam. Yang pertama, deret geometri, yaitu sigma AL pangkat N kurang 1 dengan batas 1 sampai tak hingga, dengan mutlak R itu lebih kecil dari 1, maka ia konvergen. Nah, kalau mutlak R-nya besar sama dengan 1, maka ia divergen. Yang kedua, ada deret hiperharmonis dengan sigma 1 per N pangkat K dengan batas 1 sampai tak hingga, dengan K besar sama dengan 1, maka ia konvergen. Jika K-nya kecil sama dengan 1, maka deret ini divergen. Dibuktikan dengan kondensasi 2 pangkat N dikali U2N. Yang ketiga itu ada deret Bertrand dengan rumusnya sigma 1 per N dikali ln N pangkat K dengan batas 1 sampai tak hingga. Jika K-nya besar sama dengan 1, maka ia konvergen. Dan jika K-nya kecil sama dengan 1, maka ia divergen. Prinsip atau cara penggunaan deret banding. Yang pertama, Fn itu adalah deret pembanding, sedangkan Un merupakan deret yang diselidiki. Jika Fn konvergen, sedangkan di mana Un besar sama dengan 0, kecil sama dengan Vn, maka si Vn ini konvergen. Jika Vn divergen itu bentuknya seperti ini. Fn besar sama dengan 0, kecil sama dengan Un, maka Un-nya yang divergen. Nah, jika dipenuhi, yang pertama Un besar sama dengan 0 dan Vn sama dengan 0. Yang kedua, limit UN per Vn, di mana N menuju tak hingga sama dengan L, tapi tidak sama dengan 0. Maka UN dan Vn, keduanya konvergen atau keduanya divergen. Selanjutnya, uji konvergensi deret tak hingga. Untuk menyelidiki konvergensi suatu deret, kecuali dengan membandingkan deret-deret lain yang sudah jelas kekonvergensiannya. Dapat juga dilakukan dengan pengujian tes terhadap dirinya sendiri yang disebut dengan kriteria konvergensi atau tes konvergensi. Ada banyak tes konvergensi di antaranya. Yang pertama itu bisa uji rasio atau uji banding. Yang kedua, bisa dengan uji akar. Nah, uji akar ini memiliki teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika sigma akar UN per L pangkat N, di mana N menuju tak hingga, maka jika L-nya kecil dari 1, deretnya konvergen. Jika L-nya besar sama dengan 1, deretnya divergen. Jika L-nya didapatkan sama dengan 1, maka ujinya gagal. Yang ketiga, itu ada uji Shklomietz dengan teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika sigma UN ditambah 1 per UN dengan N menuju tak hingga sama dengan L, maka jika didapatkan L-nya itu besar sama dengan, jika didapatkan L-nya besar dari 1, maka deretnya konvergen. Jika L-nya kecil dari 1, maka deretnya divergen.
Selanjutnya itu ada uji Rabe dengan teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika sigma N dikali 1 per UN ditambah 1 per UN dengan N menuju tak hingga sama dengan L, maka jika L-nya besar dari 1, maka deretnya konvergen. Jika L-nya kecil dari 1, maka deretnya divergen. Jika L-nya didapatkan sama dengan 0, dia didekati dari bawah, maka deretnya divergen. Selanjutnya itu ada uji integral. Kita misalkan deret UN dengan UN besar sama dengan 0 untuk semua N, maka sigma UN dengan batas I sampai tak hingga dan integral fx ds dengan batas 1 sampai tak hingga kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Seperti dalam deret bilangan real, kekonvergenan deret sigma Zn dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga dapat diuji dengan beberapa uji konvergensi yang berikut. Sigma Zn di mana N sama dengan 1 dan sampai tak hingga konvergen, maka limit Zn N menuju tak hingga sama dengan 0. Limit Zn dengan N menuju tak hingga tidak sama dengan 0, maka sigma Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga itu jadinya dia divergen. Nah, yang pertama, jika sigma mutlak Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen mutlak. Yang B itu ada sigma Zn dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan sigma mutlak Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka sigma Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga itu dia konvergen bersyarat. Nah, yang terakhir ini ada sigma Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen mutlak, maka sigma Zn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga dia konvergen. Nah, ujian selanjutnya itu ada uji banding. Jika Zn kecil sama dengan Bn dan sigma Bn di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka ia konvergen. Nah, jika An besar sama dengan Zn dan sigma An di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka ia divergen. Selanjutnya itu ada deret geometri dengan bentuk umum, sigma Q pangkat N dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan 1. Ditambah Q per 2, ditambah seterusnya. Jika mutlak Q kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Jika mutlak Q besar sama dengan 1, maka deretnya divergen. Dan yang terakhir itu ada deret P. Dengan bentuk umum, sigma 1 per N pangkat P dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan 1 ditambah 2 per 2 pangkat P ditambah 1 per 3 pangkat P ditambah dan seterusnya. Nah, jika P-nya kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Nah, dan jika P-nya bernilai besar sama dengan 1, maka deretnya divergen. Nah, untuk contohnya, selidikilah konvergensi deret sigma 1 per N dengan batas 1 sampai tak hingga dengan UN membandingkan deret. Nah, untuk penyelesaiannya, dengan membandingkan deret geometri, nih, kita bandingkan UN dengan Vn-nya. Sigma 1 per 2 pangkat N dengan batas 1 sampai tak hingga itu adalah Vn, dan R-nya itu bernilai 1/2 yang konvergen. Nah, maka untuk UN Vn-nya, nanti kita substitusikan misalkan N-nya sama dengan 1, atau N-nya sama dengan 2, sama dengan 3, dan seterusnya. Kita misalkan dulu N-nya 1. Jika N-nya 1 berarti 1 per 1 pangkat 2 hasilnya 1. 1 per 2 pangkat 1 dikurang 1, 0. Berarti 1 per 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 0 kan sama dengan 1, jadi 1 per 1, 1. Maka untuk N sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2, 1 per 2 pangkat 2, berarti jadinya 4, 1 per 4. Untuk N-nya 2, untuk nilai Vn, 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1, jadinya 2 pangkat 1, jadi 1 per 2. Selanjutnya untuk N pangkat 3, 1 per 3 pangkat 2 itu jadinya 1 per 9. Untuk Vn-nya 1 per 2 pangkat 3 dikurang 1, jadinya 2 pangkat 2, jadinya 1 per 4. Jadi kita peroleh nilai UN ini besar sama dengan 0, kecil dari Vn. Maka didapatkan Vn-nya konvergen dan UN-nya juga konvergen. Contoh yang terakhir yaitu selidiki konvergensi deret dengan suku umum UN sama dengan ln N per N. Nah, untuk cara menjawabnya, deret pembanding dengan suku umum Vn sama dengan 1 per N
maka deret harmonis yang divergen. Untuk n-nya besar sama dengan 3 dipenuhi 0, dipenuhi 1/n besar dari 0, kecil dari ln n per n. Berarti nilai Vn ini besar dari 0, kecil dari Un. Maka didapatkan karena Vn-nya divergen, maka Un-nya juga divergen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.